New normal atau kenormalan baru adalah langkah percepatan penanganan COVID-19 baik dalam bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Jadi new normal ini juga merupakan cara untuk meningkatkan produktivitas masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Dan new normal ini diterapkan hingga vaksin untuk virus corona jenis baru ini ditemukan. Dalam menghadapi new normal ini, kita harus tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang berlaku. Seperti yang pertama, memakai masker atau face shield saat keluar ruangan. Yang kedua, menghindari kerumunan. Yang ketiga, menerapkan physical distancing. Dan yang terakhir, sering-sering cuci tangan atau bila perlu membawa hand sanitizer kalian sendiri. Yang pertama, meningkatkan imun tubuh masing-masing. Menurut beberapa sumber, cara satu-satunya untuk menyembuhkan seseorang dari COVID-19 sebelum ditemukannya vaksin dan juga untuk menghindarkan seseorang dari COVID-19 adalah dengan meningkatkan imunitas tubuh. Cara-cara untuk meningkatkan imunitas tubuh adalah dengan tidur atau istirahat yang cukup, bugar secara fisik dan mental yang diperoleh dengan olahraga untuk fisik, dan untuk mental adalah dengan meminimalisir stres, dan juga sering-sering minum air karena mineral yang terkandung dalam air dapat meningkatkan imunitas tubuh, dan juga mengonsumsi makanan-makanan bergizi seperti vitamin A, E, C, zinc, dan zat besi. Yang kedua, tas antivirus. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa uang tunai lebih kotor dari yang kita kira. Uang dolar Amerika Serikat yang dibentuk oleh 75% katun dan 25% linen telah terbukti memiliki pertumbuhan bakteri yang sangat tinggi. Selama masa pandemi ini, WHO pun sudah memperingatkan kita untuk mengganti penggunaan uang kertas dengan pembayaran non-kotak atau pembayaran digital. Hal ini dikarenakan uang yang kita terima itu mungkin saja terdapat droplets yang berasal dari orang yang positif, dan kemudian uang tersebut kita taruh bersama benda-benda lainnya di tas kita seperti handphone. Nah, untuk menghindarkan kita dari virus yang dibawa oleh uang, aku memiliki ide untuk membuat tas antivirus. Bagaimana cara pembuatannya? Let's go to the tutorial. Untuk merubah tas kita menjadi tas antivirus, kita memerlukan yang pertama, tas yang akan diubah. Benda kedua yang dibutuhkan adalah peniti. Saya menyarankan kalian untuk menggunakan ukuran yang kecil agar lubang yang dihasilkan pada tas kalian tidak terlalu besar. Sedangkan untuk menyimpan uang terdapat dua pilihan. Yang pertama menggunakan multi-hole zip pocket. Multi-hole zip pocket ini dipasang ke tas dengan menggunakan dua buah peniti dan sistem buka tutupnya dengan menggunakan resleting. Sedangkan untuk opsi kedua, sistem buka tutupnya secara manual dengan menggunakan perekat klip, dan untuk memasangnya hanya diperlukan satu buah peniti. Jadi kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Untuk multi-hole zip pocket ini, cara pasangnya adalah dengan menusukkan peniti ke bagian ujung kanan atas dan ujung kiri atas dari multi-hole zip pocket. Setelah itu kalian tisik melalui bagian tas yang kalian ingin untuk memasang multi-hole zip pocket tersebut. Setelah itu tinggal kalian kaitkan penitinya. Multi-hole zip pocket ini juga dapat kalian taruh di dalam binder kalian. Caranya sama seperti cara kalian memasang kertas baru pada binder kalian. Sedangkan untuk plastik clip, cara pasangnya adalah dengan menaruh plastik clip di bagian tas yang kalian ingin untuk memasang plastik clip tersebut. Setelah itu kalian tisik penitinya melalui bagian dalam dari plastik clip dan melalui bagian tas yang kalian inginkan tersebut. Setelah itu kalian tinggal kaitkan penitinya. Jadinya sama seperti yang ada di video ini. Jika bagian dalam tas kalian terbuat dari kain, maka saya sarankan kalian untuk memasang plastik clip maupun multi-hole zip pocket di resleting dalam tas kalian. Biasanya kan di dalam tas kalian terdapat saku, dan saku tersebut dibuka dengan menggunakan resleting. Jadi kalian bisa menusuk penitinya melalui resleting tersebut. Dan setelah kalian pulang ke rumah kalian, segeralah menjemur multi-hole zip pocket ataupun plastik clip beserta uang yang disimpan di dalamnya. Yang ketiga, meminimalisir penggunaan handphone di tempat umum.
Menurut dokter spesialis penyakit dalam Edward Faisal, virus corona bisa menempel di layar handphone kita selama 15 hari. Oleh karena itu, selama masa pandemi ini, kita harus sebisa mungkin meminimalisir penggunaan handphone di tempat umum. Terlebih lagi, handphone adalah benda yang paling sering dipegang oleh manusia. Oleh karena itu, jika handphone kita terkena virus, maka besar kemungkinan untuk kita terpapar virus tersebut. Ada 3 cara untuk menghindarkan handphone kita dari terkena virus corona. Tips yang pertama ini dapat digunakan untuk kalian yang harus menggunakan handphone selama di tempat umum. Jadi tipsnya adalah dengan menggunakan waterproof case. Jadi nanti handphone kalian akan dimasukkan ke dalam waterproof case, dan ketika kalian sudah sampai di rumah kalian, waterproof case-nya harus dijemur agar dapat digunakan lagi. Yang kedua, dengan meminimalisir penggunaan handphone. Seperti yang saya sudah katakan di awal tadi, pemerintah menganjurkan kita untuk meminimalisir penggunaan handphone di tempat umum agar menghindari virus corona yang tertempel di handphone. Ketiga, menyemprot handphone kita dengan cairan disinfektan setelah keluar dari angkutan umum seperti kereta, angkot, dan angkutan-angkutan umum yang biasanya banyak orang. Itu tadi 2 tips dan 2 hacks dari saya untuk kalian yang akan maupun sedang menghadapi new normal. Saya harap video ini dapat membantu kalian. Dan juga tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang berlaku selain mengikuti tips dan hacks yang saya berikan ini. Oke, sekian videonya. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe.